Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus wilayah Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia, para kasih penyelenggara haji dan umrah kota dan kabupaten, para kepala bidang penyelenggara haji dan umrah provinsi, para alumni petugas, para peserta Zoom meeting yang kami muliakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam Jagong Haji Umrah Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji yang insya Allah selama Ramadan non-stop setiap harinya jam 15, jam 3 sore waktu Jakarta. Mudah-mudahan kita semua sehat yang hadir di sini, tetap senantiasa mengikuti imbauan pemerintah untuk senantiasa berada di rumah saja. Sore hari ini kita punya tema menarik yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Suharli. Beliau merupakan Ketua Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Provinsi Sulawesi Barat. Temanya adalah Ramadan, Bulan Pendidikan, Dakwah Haji. Kita ketahui bersama bahwa sering kita dengar ungkapan bahwa Ramadan sebagai bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, atau juga ada yang menyebutnya sebagai Ramadan itu sebagai madrasah, tempat pembelajaran. Nah, kali ini kita akan lebih menggali lebih dalam bagaimana Ramadan ditinjau dalam bulan pendidikan dan terhadap dakwah haji. Saya mungkin tidak banyak menyampaikan pembukaan. Kami persilakan langsung kepada Bapak Haji Suharli untuk menyampaikan paparan kurang lebih sekitar 15 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Haji Suharli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para pengurus besar Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia, yang terhormat para pengurus wilayah se-Indonesia, serta para pemirsa yang saya tidak sempat sebut satu persatu di pertemuan sore hari ini. Sekedar informasi sebelum saya lanjut, Pak, kami di sini sudah jam 4. Ya. Ya, saya di sini di kantor. Alhamdulillah. Jadi kemungkinan besar tidak terlalu panjang lebar ini. Ya. Karena jauh, bukan jauh ya, sekitar jarak antara kantor dengan rumah itu ya sekitar 8 kilo. Tapi ini masih dapat. Ya. Kemudian yang saya akan ceritakan ini, saya akan bawakan ini sesuai dengan kondisi yang ada di Sulawesi Barat. Jadi kita sharing saja, karena di Provinsi Sulawesi Barat ada kabupaten yang terisolasi dalam artian ketinggalan, tetapi sangat membahayakan untuk Kementerian Agama. Sebentar saya ceritakan kasusnya seperti apa. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Ramadan, bulan pendidikan dakwah haji, saya kira setiap muslim memang kita wajib untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan hadits Nabi, balighu anni walau ayah. Di bulan suci Ramadan ini adalah kita yakin bahwa bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Provinsi Sulawesi Barat, tapi seluruh dunia kita tunggu-tunggu ini. Walaupun saat ini kita
sedang berada dalam pandemi COVID-19. Namun hal tersebut diharapkan tidak akan mengubah nikmatnya menjalani ibadah puasa dan tidak akan mengurangi keutamaan bulan suci Ramadan itu sendiri. Intinya kita harus yakin bahwa segala perbuatan yang baik insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pertemuan di sore hari ini melalui video conference. Insya Allah. Bila kita kaitkan dengan pendidikan dakwah haji, kami di sini Pak, kami di Provinsi Sulawesi Barat, ini kami melaksanakan masih atas nama bidan, masih atas nama kanwil. Belum kita mengatasnamakan forum dengan alasan pertama kami belum dilantik, kedua identitas kami belum ada dalam artian baju atau ini. Apalagi kalau saya itu sudah tidak punya baju karena di tahun 2011 saya petugas haji. Ini sekedar info saja Pak. Jadi ada beberapa hal yang kita sudah lakukan di sini. Kita sudah kerjasama dengan berdakwah dengan termasuk Zoom meeting, kerjasama dengan TV lokal, bisa ada jadwal tertentu. Kemudian di kabupaten-kabupaten juga sudah melaksanakan manasik haji secara online juga. Jadi ini Pak, di sini selalu kami mengagung-agungkan, selalu ini mensosialisasikan. Yang pertama adalah mendakwahkan kembali sistem pendaftaran haji itu sendiri. Kenapa? Karena selalu saya katakan bahwa di Provinsi Sulawesi Barat ini adalah provinsi yang masih punya kabupaten yang tertinggal, yang masa tadi saya katakan. Oleh karena itu, kita selalu mengulang-ulang memberitahukan sistem pendaftaran haji ini. Kenapa? Karena banyak dimanfaatkan orang. Calo-calo banyak di sini Pak. Ini. Ada juga yang pakai KBH, tapi mungkin bukan unsur kesengajaan. Ada beberapa kita punya umat atau calon jamaah haji ini yang mendaftar tetapi tidak menerima setoran awal. Ini ada yang di Sulawesi Barat ini. Nah, siapa yang simpan? Ada yang mengatakan ini kan kayak berkelompok. Nah, ada yang kelompok yang satu kenal ini KBH. Akhirnya dia dipercayakan kepada KBH untuk mendaftarkan. Dia cuma bawa KTP-nya. Nah, ini yang selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa tidak usah melalui calo, gampang cara mendaftarnya. Bawa saja KTP, kemudian uang 25 juta. Kalau memang kita tidak tahu, sehingga di kantor Kemenak Kabupaten diantar ke Bani. Ini yang selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kenapa Pak? Karena ini juga yang paling membahayakan ini, karena di Sulawesi Barat ini banyak uangnya, tapi itu kebanyakan masyarakat awam. Ini dia tidak tahu dia ketinggalan atau dia istilah gagal teknologi. Jadi selalu dia mau minta diantar. Kadang juga dipercayakan kepada orang lain untuk mendaftar, tidak sama-sama ke situ, akhirnya dipakai uangnya. Ada terjadi juga Pak, ada di Sulawesi Barat ini. Mudah-mudahan di provinsi lain tidak ada seperti ini. Oleh karena itu selalu kami dakwakan, selalu memberikan tentang pendaftaran haji ini. Paling parah lagi Pak, ini tapi ini masyarakat intelek ini, image-nya bahwa haji itu bisa diatur. Siapa mau cepat berangkat, dimintai uang. Ada juga itu Pak di sini. Ada. Dia tidak percaya
bahwa kita menganut prinsip siapa yang cepat mendaftar, itu yang cepat berangkat. Ini dia mereka tidak percaya. Oleh karena itu selalu kita mensosialisasikan ini sistem pendaftaran haji. Lebih parah lagi Pak, ini kejadiannya. Ini di Kabupaten Mamasa ini kita sharing ini Bapak, ini karena berat sekali sesungguhnya ini. Di sana itu sudah terlibat anggota DPRD-nya. Ini. Anggapannya itu bahwa di Kementerian Agama itu banyak manipulasi data. Ini anggota DPRD ini intelektual, bukan masyarakat awam ini Pak. Ini. Bahkan dia sudah pernah ke sini. Kita diskusi. Karena dia mengeluarkan ini kasusnya ini. Dia mengeluarkan perda bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Di mana perda itu di Kabupaten Mamasa, saya bacakan Pak ini, bahwa ini pasal 3, jamaah haji adalah jamaah calon haji yang berasal dari Kabupaten Mamasa. Jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Mamasa, sebagaimana yang dimaksud ayat 1 di atas, adalah jamaah calon haji yang dapat menunjukkan persyaratan sebagai warga Kabupaten Mamasa. Ayat 3-nya, persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 di atas adalah memiliki KTP yang dibuat minimal 3 tahun. Yang dibuat minimal 3 tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Ini dia. Nah, tidak paham ini. Jadi di Mamasa itu kasihan, kita punya teman-teman di Mamasa itu was-was. Karena dia berdasar di Perda nomor 3 ini yang dikeluarkan dengan anggota DPR itu sendiri. Di sana. Oleh karena itu, karena mereka ini kita didesak untuk membatalkan kuota jadi ini yang sudah jadi ini dengan alasan bahwa orang yang mendaftar di Kabupaten Mamasa itu adalah bukan penduduk asli di sana. Nah, ini tidak paham Pak, ini dia tidak paham ini. Karena boleh jadi pada saat mendaftar kemarin dia pindah ke Mamasa, jadi punya KTP ya tentu diterima. Ya. Tapi dia tidak terima alasan itu Pak. Kenapa? Karena banyak keluarganya memang sudah mendaftar tapi dia di belakang. Dia di belakang. Ada yang mendaftar duluan. Sehingga tahun ini, kalau saya tidak salah, di Mamasa itu hanya 2 penduduk asli yang berangkat tahun ini. Itulah yang diprotes. Tapi karena tidak ada pemberitahuan mungkin kepada mereka, ini tidak ada sosialisasi bahwa ini sesungguhnya pendaftaran haji tidak dapat diatur-atur, tidak bisa dimaini. Tetapi pemahaman mereka itu, pokoknya kalau dia sudah dibayar pasti bisa berangkat. Nah, inilah yang selalu kita sosialisasikan ini, diberitahu. Hanya masalahnya sekarang, karena ini anggota DPR, kerjasama dengan forum pemuda di sana, bahkan mahasiswa, ini selalu membatalkan yang sudah mendaftar. Bahkan menghalang-halangi, kalau ada orang mendaftar di sana, dengan dia berdasar kepada Perda tadi nomor 3, dia bisa mendaftar haji, kalau dia punya KTP, tetapi di KTP itu dalam jangka 3 tahun baru bisa mendaftar. Ini bertentangan dengan undang-undang yang ada ini Pak. Ya. Ini pusing kenapa? Karena yang kita lawan ini adalah anggota DPRD. Anggota DPRD yang kita lawan, dan kenapa dia buat perda bertentangan dengan undang-undang ini? Lagi pula di perdanya itu berbunyi tentang pembiayaan transportasi, dimasukkan tentang pendaftaran. Itu yang saya
protes kemarin waktu dia datang. Karena dia datang ini direkonsiliasi, dicocokkan, pokoknya pegangannya dia harus berdasar di Perda. Nah, tetapi setelah kita kasih pemahaman anggota DPRD, tidak bisa juga berkotek pada saat kita ketemu di sini. Cuma alasannya dia justru banyak orang yang berangkat bukan orang Mamasa. Kenapa diterima oleh Kementerian Agama? Ya. Kita kasih tahu bahwa Kementerian Agama itu berdasar di KTP dengan surat keterangan domisili. Kalau memperoleh KTP-nya salah, kita tidak tahu. Yang penting punya dasar, bukan domain kita untuk menseleksi KTP itu. Kita kasih tahu itu, Pak. Jadi ini apa yang makanya di pertemuan hari ini mudah-mudahan kita diskusikan apa yang saya harus lakukan, karena sampai sekarang itu kita di desa harus ada surat pembatalan pemberangkatan jamaah haji. Kenapa? Karena yang masuk di kuota jadi itu bukan penduduk Mamasa. Sehingga kita tidak mau terulang di kabupaten lain. Jadi pokoknya secara kontinu kita sosialisasikan ini sistem pendaftaran haji. Kemudian yang kedua, berapa menit ini Pak? Ya, 15 menit Bapak. Naik? Iya 15 menit. Masih ada ya? Masih ada. Oh ya, yang kedua, kami juga memberikan pemahaman tentang tata cara pelimpahan porsi. Ini juga, kenapa bisa dimanfaatkan orang ini? Kalau dia mengurus, selalu minta insentif itu, selalu minta imbalan. Nah itu yang kita tidak mau. Sehingga kita juga kasih tahu bahwa kalau pelimpahan porsi ya harus ada keterangan meninggalnya, harus ada KTP-nya, harus ada surat kuasa, harus ada pertanggungjawab mutlak. Nah, itu yang kita sosialisasikan, Bapak. Ini mudah-mudahan di provinsi lain tidak sama dengan provinsi di Sulawesi Barat. Bukan berarti kita mengecilkan kita punya, tetapi itulah kenyataan yang terjadi, Bapak. Ya. Ini saya baru bergabung 6 bulan barangkali. Ini ya kalau saya tidak salah di bulan 10 saya dilantik. Nah, kemudian yang terakhir itu ya kita juga beritahukan tentang pembatalan jamaah haji. Saya kira ini tidak terlalu ini karena ini jelas aturannya, jelas SOP-nya. Saya kira itu yang saya sampaikan karena pertemuan pada sore hari ini terbatas. Sebenarnya banyak hal betul, Bapak. yang kita akan bicarakan pada sore hari ini. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kita berbuat ini bukan belum atas nama forum. Maaf Pak Naif. Bukan atas nama forum. Kenapa? Karena kita belum dilantik. Tapi kalau beliau bilang, ketua umum bilang silahkan bergerak, kita akan bergerak. Ya, saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Suharli atas paparan 15 menitnya. Tadi juga sempat saya lihat ada Pak Haji Khairizi, tapi beliau kayaknya keluar lagi. Pak Direktur tadi sempat bergabung. Saya juga ingin menyapa ada Bapak Kolonel Laut Haji Ian Heriawan yang sudah hadir. Assalamualaikum Pak Haji Ian. Waalaikumsalam. Ya, ada juga Pak Haji Afan Rangkuti yang sudah bergabung bersama kita. Ya, ada anggota aku saya lihat ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya peserta Zoom meeting, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berinteraksi langsung dengan Pak Haji Suharli sebagai narasumber. Silakan, kami beri waktu sekitar 5 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dari Lombok. Dari Lombok. TV. Ya, silakan Pak Haji Muhammad Muhson. Terima kasih. Harus kalau ada solusi ya. Iya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecil suaranya. Ya. Saya sudah full volume. Sudah diberikan waktu. Ya. Silakan Pak Haji Muhson. Ya.
kebetulan kami dari Kabupaten Lombok Tengah, Ya, ya. NTB. Kebetulan kami baru-baru saja dari bulan Januari itu kami sudah menempati gedung PL HUT ya. Ical, suaranya Ical. Layanan haji dan umrah terpadu. Artinya kami sudah masalah pendaftaran dan lain sebagainya, alhamdulillah tidak seperti Bapak tadi gitu. Ya. Tapi yang kami mau tanyakan ini masalah pembinaan secara daring atau secara online. Kebetulan kami di Lombok Tengah atau di NTB ini kami punya kita semua mungkin punya dana untuk pembinaan jamaah haji. Akan tetapi Kecil suaranya ini. COVID-19 ini Kecil suaranya. kami sampai saat ini belum kami mulai untuk membina, untuk melakukan pembinaan kepada jamaah haji kami, baik yang dari kabupaten maupun dari kecamatan. Sehingga kami ingin minta solusi atau minta penjelasan gimana kami melakukan pembinaan secara daring atau secara online, karena dan gimana pertanggungjawaban dari pembinaan itu, bentuknya seperti apa. Mungkin ada saudara-saudara kami di kabupaten atau di provinsi lain yang sudah mulai melakukan pembinaan secara daring, sehingga bagaimana untuk pertanggungjawabannya dari pembinaan itu sendiri. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunukan. Ada Pak Haji Muhammad Nuson NTB yang bertanya. Kami persilakan dulu Pak Haji Hariswardi mungkin menanggapi pertanyaan dari Pak Haji Nuson tadi. Silakan Pak Haji Suharli. Kami persilakan Pak Haji Suharli monggo menanggapi pertanyaan Kecil dari suaranya. Haji Naif. Ya. Ya, silakan Pak Haji Suharli. Halo? Ya, ya jelas. Saya tidak kedengaran ini, Pak Naif. Ya, saya mendengar baik dengan Bapak. Baik, mungkin sambil menunggu, silakan Pak Haji Said Nunukan. Apa kabar dulu, Pak Haji Naif? Ya, baik. Silakan Pak Haji. Ya, baik mungkin Pak mau menanggapi, silakan Pak. Oh, kalau memang mau memberi masukan bisa juga. Ya, boleh. Terkait tadi yang ditanyakan dengan teman-teman yang di NTB tentang kegiatan daring. Ya. Beberapa hari yang lalu saya kira Bapak Khoiriji telah menjelaskan kepada kita semua tentang menggunakan metode daring. Bapak Khoiriji selaku Direktur Binjah kemarin telah mengatakan boleh setiap kabupaten untuk melaksanakan pertemuan melalui daring di tengah wabah virus corona ini. Ya. Dengan catatan materi yang disampaikan adalah mengikuti modul yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ada 10 modul. Modul itu sekarang kita bisa akses di informasi penting website Kementerian Agama Pusat atau Haji Kemenag.go.id. Nah, caranya untuk pertanggungjawabannya, pertama, setiap kegiatan kita boleh melakukan perekaman. Itu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat terkait dengan pertemuan-pertemuan online. Selain itu, absen kita bisa menggunakan juga absen online. Nah, setiap pertemuan, baik narasumber maupun peserta itu wajib mengisi absen online. Nah, sebagai bentuk bukti pengeluaran, setiap jamaah itu boleh dibantu dengan dana yang ada. Artinya pulsa mereka untuk data itu boleh dibantu oleh dana yang ada. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang ada. Nanti kami bisa share di grup aturan-aturannya insya Allah. Selanjutnya,
untuk buktinya lagi, kita bisa menggunakan capture. Jadi setiap pertemuan ini, selain rekaman, kita screenshot pertemuan-pertemuan kita tersebut. Mungkin ini yang kami beri masukan terkait pertemuan online. Seperti kami sampaikan juga bahwa ini hanya berbagi, di Nunukan, itu sampai saat ini juga belum ada menggunakan anggaran baik dari DIPA maupun dari bantuan pemerintah daerah PPIH-nya, meskipun tahun ini kami dapat bantuan 300 juta. Namun selama ini pembinaan kami sudah lakukan mulai dari Januari sampai saat ini, sampai hari ini itu dengan dana seadanya dari kita sendiri. Artinya memang karena kita berjiwa alumni petugas haji, kita membaktikan diri sampai akhir hayat. Insya Allah nanti Allah akan membalasnya. Terima kasih. Amin. Makasih Pak Haji Said Nunukan atas masukannya. Mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Haji Muhammad Muhsan. Sekedar informasi juga Pak Haji Muhammad Muhsan juga kami di Jakarta juga sudah mengadakan daring dan itu masih swadaya saja. Artinya masih keinginan kita sendiri sebagai petugas terpanggil alumni petugas ini untuk menyampaikan manasik, belum memakai DIPA. Pak Haji Suarli bisa jelas mendengar suara saya? Oke, ya. Ya. Ada tanggapan? Refocusing ya? Tentang refocusingnya. Iya. Tadi itu saya tidak terlalu dengar, maaf, yang masalah anggaran. Iya. Kami juga kemarin, halo? Ya, silakan Pak. Ya. Kami juga kemarin sudah melakukan itu, tapi ini dalam bentuk sembako. Ini dalam bentuk sembako. Kenapa? Karena kita melihat masyarakat yang ada di sini justru yang dibutuhkan itu ya sembako, tetapi sembako itu ya itu kan sesungguhnya yang punya domain itu kan tim gugus. Ya. Nah, cuma ada juga diikutkan masalah vitamin. Nah, jadi kita belikan itu susu, kemudian beras, telur, nah, kemudian ada juga masker, ada juga hand sanitizer itu. Nah, kalau anggarannya ini kan sementara direvisi. Ini sementara direvisi, tapi kalau saya tidak salah sudah keluar kemarin kalau saya tidak salah. Cuma masalahnya lagi ada lagi surat PMK itu direvisi ulang, yang kita sudah revisi disuruh lagi revisi ulang dengan memakai 24115 kalau saya tidak salah. Oke. Itu dia pakai anggaran baru. Nah, tetapi ada yang sementara jalan kemarin yang kita revisi itu kalau saya tidak salah di 52 berapa ya? Sudah bisa kita tangkap Pak Haji maksudnya. Ya. Iya. Oke. Terus ini lagi diuntungkan, ada lagi PMK baru ini bahwa kalau ada yang ditugaskan ke kantor, maka itu dibayarkan uang transportnya yang 150. Ya. 150.000. Kemudian konsumsinya dengan 35.000 itu bisa barangkali dikondisikan dari semua yang ada ini. Jadi kami itu sudah sudah mengatur jadwal karyawan kami, termasuk kasih kami digilir paling tidak dalam satu kasih itu dua orang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Waktu kita masih ada sekitar 5 menit. Mungkin ada tanggapan dari Pak Haji Wildan, kami persilahkan. Pak Haji Wildan Samani, ada tanggapan dengan pembicaraan kita pada sore hari ini mengenai bulan pendidikan? Tidak ada Pak Naif, cuman terima kasih Pak Naif. Pak Haji Suarli tentang PMK itu silakan aja digunakan, dimaksimalkan ya, dimaksimalkan. Benar itu gunakan saja apabila ada keuangan yang harus dicairkan sehubungan dengan penugasan ke kantor, itu memang ada. Termasuk juga penggunaan dana untuk daya tahan tubuh. Untuk ASN, ada untuk ASN.
masukkan aja, nggak apa-apa. Jangan ragu untuk menggunakan dana itu. Insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Wildan Samani. Maaf, ada ini bagaimana pendapat Anda ini tentang perda yang dikeluarkan dengan Mamasa ini? Yang bertentangan undang-undang ini. Ini saya dilema ini. Ya, Pak Haji Wildan Samani ini beliau merupakan staf di BPK. Mungkin juga tadi sudah tanggapannya sudah bagus mengenai yang disampaikan oleh Pak Haji Suharli ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain tadi ada yang mau menanggapi, tapi waktu kita semakin sedikit Pak. Kami juga menyampaikan kepada Pak Haji Suharli, tadi ada titipan dari Pak Ketum bahwa meskipun belum dilantik, tapi sampaian laporannya mengenai hasil rakor kemarin itu sudah dikirim ke 18 pengurus wilayah. Jadi harapan kita tentu dari PBPFKP, Pak Haji Suharli tetap jalan terus melaksanakan sebagai Ketua Umum pengurus wilayah. Masuk Pak. Ya, Pak Naif. Ya, silakan Pak Haji. Pak Suharli, kami nanggapi terkait perda. Jadi sesuai dengan tingkat hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, perda itu dibawa daripada undang-undang. Maka untuk itu kewajiban kita, PHU yang ada di kabupaten, itu meminta revisi ulang perda tersebut, Pak. Karena bertentangan dengan undang-undang. Kita boleh pakai undang-undang terbaru, nomor 8 yang terbaru, Pak. Jadi itu harus, karena sudah jelas undang-undang tidak boleh, aturan di bawahnya itu bertentangan. Jadi Bapak di PHU, silakan usulkan kepada pemerintah daerah melalui bupati atau bagian hukum di pemerintah daerah untuk meninjau ulang perda tersebut terkait dengan KTP yang Bapak tadi bilang. Oke, makasih tadi, Pak. Ya, Pak Haji. Makanya saya tanyakan ini karena Pak Haji Suharli, kami ingatkan kembali waktu kita tinggal 2 menit, mungkin sekaligus closing statement. Silakan Pak Haji Suharli. Waktu kita tinggal 2 menit. Oh ya. Belum saya ini. Ya. Sekaligus menutup Pak Haji. Soalnya begini, ada wacana, ini saya ulang kembali, ada wacana dari anggota DPR ini, DPRD Kabupaten Mamasa ini, kami diundang ke sana untuk memberikan penjelasan tentang regulasi pendaftaran haji itu sendiri. Kenapa saya angkat di pertemuan ini? Karena paling tidak ada dari ahli hukum ini bagaimana tentang perda itu, apakah bisa kita tantang atau seperti apa. Makanya saya angkat ini karena begini, di Kabupaten Mamasa antara pemerintahnya dengan anggota DPR-nya itu sudah bertentangan. Nah, pertama di bagian hukumnya itu katanya banci ini apa-apa. Tetapi ini kita mau punya dasar seperti apa kalau ada hitam di atas putih atau ada pegangan untuk di pertemuan berikutnya, karena pasti kita diundang untuk membahas masalah ini karena memang riskan di sana, Pak. Dia mau coba bayangkan dia mau membatalkan itu KTP yang sudah jadi. Dan di pemberangkatannya luar biasa ini Mamasa. Jadi saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Haji Suharli, narasumber kita pada sore hari ini. Insya Allah kami ingatkan kepada para peserta Zoom meeting Jagong Haji Umroh Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia. Insya Allah besok kita ketemu kembali jam yang sama, jam 15 waktu Indonesia Barat, tentu dengan pemateri yang berbeda, dan insya Allah kita akan bertemu besok dengan pemateri Pak Haji Erizon Effendi, beliau Ketua Pengurus Wilayah FKP Riau, dengan tema realitas dan tantangan haji. Saya sebagai host, moderator mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan narasumber dan juga para peserta yang hadir pada sore hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan waktu yang kita miliki. Mungkin banyak yang ingin bertanya, tetapi waktu yang membatasi kita juga. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.